Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Jacin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang sebuah filter ND yang variabel dari KNF Concept. Teman-teman yang menyukai landscape fotografi atau foto pemandangan tentunya pasti menyadari bahwa salah satu aksesoris yang sangat penting untuk landscape photographer adalah filter. Dan filter itu banyak jenisnya, salah satunya adalah filter ND yang akan kita bahas ini. Filter ND itu memiliki fungsi untuk meredam cahaya yang masuk supaya kita bisa menggunakan shutter speed yang lambat meskipun di kondisi cahaya yang terik ya. Nah, dengan menggunakan shutter speed lambat, kita bisa memuluskan gerakan air sehingga ideal banget kalau kita gunakan untuk landscape fotografi di pantai ataupun di air terjun. Beberapa minggu yang lalu, Info Fotografi kedatangan variable ND filter dari KNF Concept. Nah, yang maksudnya dari variable ND filter adalah kita bisa ubah kepekatannya. Yang versi ini bisa dari ND8 atau 3 stop sampai ND128. Ini kurang lebih 7 stop. Nah, range-nya itu menurut saya cukup fleksibel ya, dari 3 sampai 7. Dan ini bisa untuk kita gunakan untuk memuluskan air di kondisi yang cahaya terik sekalipun. Saat di 7 stop, saya bisa mendapatkan kurang lebih 1-2 detik di cahaya matahari yang sudah tinggi, yang sudah terik banget ya, misalnya siang hari. Di ND8 sering sekali kita gunakan untuk merekam video. Saat kita ingin mengikuti aturan 1/2 kali frame rate, misalnya kita menggunakan frame rate 25p, maka kita menggunakan shutter speed 1/50. Tapi kalau kita merekam video di kondisi yang sangat terang, tentunya video kita jadi sangat terang sekali atau jadi over saat kita memaksakan harus menggunakan 1/50 detik. Makanya dengan adanya variabel ND ini sangat membantu sekali. Kita bisa gunakan ND8 biasanya sudah oke, atau ND16 kalau cahayanya sangat terik sekali. ND filter ini juga akan membantu saat kita menggunakan lensa yang bukaannya sangat besar dan kita motretnya di luar ruangan. Tentunya yang paling bikin penasaran teman-teman adalah bagaimana kualitas gambar yang bisa dihasilkan oleh variabel ND seperti ini. Seperti teman-teman tahu bahwa reputasi variabel ND filter ini biasanya kurang bagus ya di masa lalu. Kenapa? Karena pertama dia menurunkan kualitas gambar, jadi detail yang kita tangkap itu berkurang. Selain itu dia menimbulkan color cast yang lumayan, sehingga hasil fotonya bisa sangat biru atau bisa juga sangat kuning ya. Nah, selain itu variabel ND juga biasanya menimbulkan adanya bentuk X ya. Jadi makanya sering disebut juga filter NDX. Tapi itu tidak terjadi di filter ini. Jadi saat kita memutar, saat saya mencobanya tidak ada bentuk X di situ. Dan juga yang hebatnya itu adalah kualitas ketajaman atau detailnya itu tidak berkurang. Bahkan di beberapa foto saya melihat adanya peningkatan kontras. Selain itu, kalau dinilai dari soal warnanya, saya menilai perubahan warna dari filter ini tidak signifikan. Meskipun ada dan dia cenderung ke sedikit kekuningan, tapi itu masih bisa diatasi dengan mengubah white balance misalnya. Kalau kita lebih teliti lagi, kualitas gambar di ND8 sampai 32 atau 3 sampai 5 stop, kualitasnya kurang lebih sama dari ketajaman dan kontrasnya. Tapi di ND64 sampai 128 itu kurang lebih 6 sampai 7 stop. Nah, itu kita bisa melihat kualitas ketajaman di bagian tengah masih oke, tapi di bagian pinggir ada sedikit vignette yang mulai muncul. Tapi itu tidak signifikan dan mudah untuk kita koreksi di post processing.
Filter variabel ND ini tersedia dalam beberapa ukuran. Yang saya pegang ini adalah 82 mm, biasanya digunakan untuk lensa-lensa yang besar dan profesional. Selain itu ada juga yang ukuran lebih kecil, seperti yang ini 62 mm, tentunya kita pasang ke lensa-lensa yang ukurannya lebih compact ya, misalnya lensa-lensa mirrorless untuk micro four thirds atau APS-C. Nah, kalau teman-teman memiliki banyak lensa, ya saran saya adalah belilah yang ukuran yang paling besar, ya misalnya yang 82 mm itu, kemudian kita bisa pasangkan, kita bisa adaptasikan ke lensa yang lebih kecil kita dengan menggunakan adapter ring semacam ini. Jika dibandingkan dengan sistem filter yang kotak, tentunya filter semacam ini kurang fleksibel dalam hal stacking ya. Misalnya kalau yang filter kotak kita bisa stack beberapa filter, kita bisa pasang ya sampai 2 atau 3 dengan mudah, dan kemudian kita bisa gunakan graduated neutral density filter. Kalau yang ini kan cuman ND murni aja. Dan kalau kita bandingkan dengan kualitasnya, ya tentunya kualitas dari filter ini tidak kalah. Tapi kalau kita bandingkan dengan sistem kotak yang harganya jauh sekali lebih mahal, tentunya mungkin akan lebih bagus dibandingkan dengan filter ini. Jadi filter semacam ini cocok banget bagi teman-teman yang suka jalan-jalan dan tidak mau direpotkan dengan membawa sistem filter kotak ya, yang biasanya cukup besar, ada adapternya, ada beberapa filternya, dan juga dengan tas sendiri. Dan biasanya juga filter set yang semacam itu cukup mahal. Kabar baiknya bagi teman-teman yang ingin memasang filter polarizer, untuk filter ini masih ada thread yang dimana kita bisa stacking juga. Filter ini sudah dilengkapi dengan lapisan coating yang bagus juga ya, yang anti scratch maupun anti air. Sehingga saat kita memotret di air terjun misalnya atau di pantai, mudah sekali untuk membersihkan dari air yang menempel. Sejauh ini saya sangat senang dengan menggunakan variabel ND filter ini dan akan saya gunakan terus untuk foto pemandangan dan juga untuk merekam video untuk konten info fotografi. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Bye-bye!